Selamat datang sahabat studio nonton, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini, studio nonton akan menceritakan alur film yang berjudul The Man from Nowhere. Film ini berkisah tentang seorang tukang gadai yang membantu tetangganya yang terlibat pencurian paket narkoba. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung saja ke alur cerita filmnya. Diawali dengan beberapa anggota BNN yang sedang bersiap-siap melakukan penyergapan transaksi sabe, yang dimana dikomandankan oleh Cigon. Di dalam bar, seorang intel anak buah dari Cigon sedang melakukan pengintaian, dengan pemandangan seorang penari erotis yang sedang bergoyang, sebut saja dia Indah. Kurir sabe yang berbadan besar pun tiba, sebut saja dia Beruang, karena badannya besar. Transaksinya pun dilakukan dengan cara sangatlah halus, Intel pun memberi info untuk si Cigon yang berada di luar bar. Ternyata, setelah transaksi selesai, pria yang menerima sabe itu disetrum oleh si Indah, dan 2 bungkus sabe pun ia bawa kabur. Para anggota BNN pun mulai masuk untuk melakukan penyergapan. Setelah penyergapan dilakukan, ternyata barang bukti yang berupa sabe itu pun telah hilang. Cigon pun sangat kesal. Indah dan teman prianya pun merasa sangat senang karena berhasil membawa kabur sempel sabe yang dicuri dari si penerima di bar. Beralih ke bos mafia yang bernama Om Yung yang sangat marah mendengar kabar, 2 paket sabenya telah hilang. Ia pun memberi tempo kepada rekannya agar mendapatkan kembali sabenya dalam 3 hari. Rekan kerjanya itu bernama Mansuk. Skene berpindah kepada seorang pria yang baru pulang berbelanja yang bernama Taishik. Ia menegur bocil yang sedang bersembunyi di tempat gelap. Bocil imut itu bernama Saomi, tapi bukan saus tiram. Saomi adalah anak dari Indah si penari erotis. Taishik membuka toko pegadaian barang, di mana hari-harinya pun dihabiskan dengan Saomi. Mereka semakin lama semakin akrab, sekalipun Taishik orang yang sangat pendiam. Di rumah Saomi, ia yang masih di bawah umur harus melihat pertengkaran ibunya, di mana teman pria ibunya meminta kembali sabe yang telah ia curi di bar. Indah meminta bayaran, jika tidak, ia mengancam akan menjual sabe itu dan melarikan diri. Lalu dengan kesal teman pria Indah pun pergi. Indah yang mulai sakau pun menyuntikkan sabe ke dalam tubuhnya. Saomi yang ketakutan pun meminta izin untuk tidur di rumah Taishik. Taishik yang terlihat pendiam, tetapi sebenarnya ia sangat menyayangi Saomi. Keesokan harinya, Taishik melihat Saomi yang sedang dimarahi oleh seorang ibu-ibu di pinggir jalan, karena Saomi telah mencuri tas anaknya. Saat Saomi ditanyai tentang orang tuanya, ia menunjuk ke arah Taishik. Taishik yang melihat itu pun langsung pergi. Malam pun tiba di mana Taishik berjumpa kembali dengan Saomi. Saomi yang merasa marah karena diabaikan siang tadi pun meminta kembali empetrinya, dan Saomi juga memberikan kartu keberuntungannya yang bisa mengalahkan apapun ke Taishik. Sambil menangis, ia pun mengatakan kalau ia sangat sedih saat diabaikan oleh Taishik seperti orang-orang lain yang telah melakukan hal seperti itu terhadapnya. Di sisi yang lain, Jongsuk, adik dari Mansuk yang sedang berpesta mesum dengan para wanita, mendapatkan telepon dari sang kakak. Mansuk mengatakan, pencuri yang telah mencuri sabe di bar adalah Indah. Mendengar hal itu Jongsuk pun sangat marah. Saomi yang baru sampai di rumah, dikagetkan oleh Jongsuk yang sedang menyiksa manja ibunya. Taishik pun demikian, ia merasa aneh saat berada di depan pintu rumahnya. Ketika Taishik mencoba masuk ke dalam rumahnya, tidak salah lagi, 2 orang anak buah si Jongsuk telah berada di dalam rumah si Taishik. Mereka ingin mencari barang yang telah digadaikan oleh Indah, tetapi malah si Taishik menyuruh agar mereka keluar. Beruang pun mencoba menyerang Taishik. Taishik dengan mudah menjatuhkannya. Tangan kanan dari Mansuk, yang bernama Ramrowan pun mengecek ke sana. Ia melihat si beruang telah tumbang oleh Taishik. Rowan memberikan ponselnya ke Taishik. Melalui ponsel, Jongsuk mengatakan ingin mengambil tas kamera yang digadaikan oleh Indah. Sempat untuk menolak, setelah mendengar suara Saomi dan ibunya yang sudah disandera, Taishik pun langsung mengambil tas kamera tersebut, dan memberikan kepada mereka. Mereka langsung mengecek isi tas tersebut, ternyata, di dalam tas tersebut ada sabe yang telah dicuri oleh Indah beberapa hari yang lalu. Setelah mendapatkan sabenya, sebelum pergi, Rowan membunuh si beruang yang baru sadar dari pingsannya, dan Rowan pun meninggalkan sebuah ponsel di sana. Sepertinya, ada niat licik dari Jongsuk yang ingin memanfaatkan situasi ini.
Taishik pun mengejar mereka, namun mereka telah kabur dengan mobil. Keesokan harinya, Taishik dihubungi untuk mengantarkan sebuah paket oleh susuk bersaudara. Taishik pun melakukannya dengan syarat, Indah dan anaknya bisa dilepaskan. Dan di tengah perjalanannya, Taishik pun diarahkan untuk mengambil sebuah tas di sebuah basement. Taishik melihat isi dari tas tersebut, dan ternyata tas tersebut berisi sabe. Taishik harus mengantarkan sabe tersebut ke Om Yung yang berada di sebuah tempat latihan golf. Di sisi yang lain, anak buah dari Chigon mendapatkan info tentang transaksi narkoboy. Sesampai di tempat Om Yung, Taishik disambut dengan baik. Sesaat setelah itu, Taishik pun memberikan paket yang telah ia bawa, dan meminta agar Om Yung melepaskan Indah dan anaknya. Ternyata susuk bersaudara telah menjebak si Om Yung. Polisi pun mengepung seluruh area gedung latihan golf itu. Om Yung yang panik dan kesal, menyuruh anak buahnya untuk menghajar Taishik, dan melemparnya ke bawah gedung. Untung Taishik tersangkut di sebuah jaring. Taishik pun mengejar Om Yung dengan mobil dan menabraknya. Setelah terjadinya tabrakan, bagasi mobil yang dikendarai Taishik terbuka. Taishik sangat terkejut melihat bagasi mobil yang ia kendarai itu berisi mayat Indah yang banyak bekas jahitan. Di kantor polisi, Taishik pun diinterogasi tetapi ia malah diam. Saat diinterogasi, para polisi menanyakan organ bagian dalam si Indah. Mereka juga mengatakan, Indah masih hidup saat dibedah organ dalamnya. Pihak polisi tidak menemukan data tentang Taishik karena data Taishik terkunci. Di sisi yang lain, Chigon yang sedang memeriksa rumah Indah, ia masuk juga ke toko gadai milik Taishik. Mereka menemukan mayat si beruang di sana. Saomi yang ternyata masih hidup, dititipkan pada seorang nenek dan ia dibawa di sebuah penampungan anak-anak di bawah umur lainnya. Kembali ke Chigon dan rekannya, yang dibuat semakin penasaran kepada Taishik, yang sempat kabur dari kantor polisi dengan menghajar beberapa polisi yang berada di sana. Salah satu dari rekan Chigon berhasil menemukan data dari Taishik. Di sisi yang lain, Rowan diutus oleh susuk bersaudara untuk membunuh Om Yung dan semua bawahannya. Para polisi yang telah mendapatkan data Taishik, ternyata Taishik adalah mantan anggota militer yang sering mendapatkan tugas ke luar negeri dan telah banyak mendapatkan bintang penghargaan. Setelah kematian istrinya, semua tentang Taishik pun menghilang. Kembali ke Taishik yang berhasil kabur dari kantor polisi, ia mulai mencari info tentang susuk bersaudara. Taishik datang ke sebuah tempat penjualan ponsel ilegal dan menanyakan tentang susuk bersaudara, dan adu jotos pun terjadi. Setelah Taishik menghajar mereka, ia diberi kartu nama oleh penjual ponsel ilegal tersebut. Melalui orang yang di tempat penjualan ponsel tadi, Taishik pun mendapatkan informasi tentang susuk bersaudara. Mereka sedang berada di salah satu bar dan Taishik langsung menuju ke sana. Sesampai di sana, Taishik yang ingin ke lantai atas pun berbarengan dengan Mansuk di dalam lift. Melihat Taishik yang tidak mengenal Mansuk, ia langsung menelpon sang adik Jongsuk. Rekan dari Jongsuk yang ditelepon oleh si pedagang ponsel pun berjumpa di toilet. Taishik yang telah merencanakan hal itu datang ke sana dan menghajar mereka. Taishik menanyakan tentang Saomi pada rekan Jongsuk. Saat rekan Jongsuk ingin memberitahunya, Rowan yang diutus oleh susuk bersaudara datang dan langsung memberi tembakan. Baku hantam antara keduanya pun terjadi. Rowan pun memilih untuk mundur, ia pun memberikan ponsel lagi kepada Taishik. Taishik mengejar mereka sampai keluar, ternyata mereka telah pergi menggunakan mobil sambil memberikan isyarat untuk menghubungi mereka dengan ponsel yang diberikan oleh Rowan. Chigon yang melihat Taishik pun mengejarnya, namun Taishik telah kabur dengan membegal mobil sipil. Kemudian Taishik ditelepon oleh Mansuk, dan di saat itu Taishik mengancam akan membunuh susuk bersaudara. Taishik diselamatkan oleh rekannya sewaktu masih di pasukan khusus. Temannya juga membantu Taishik mengeluarkan peluru dari perutnya. Setelah terbangun, Taishik mulai terbayang saat bersama istrinya yang sedang hamil. Ia melihat sendiri bagaimana kematian istrinya yang sangat tragis. Saat Taishik sedang bersiap-siap untuk melakukan penyelamatan Saomi, Chigon menelponnya dan Chigon memberitahu Taishik tentang Somi yang masih hidup dan pernah menarik uang di sebuah ATM.
Tidak hanya itu, Taishik pun memberikan info tentang susuk bersaudara yang telah melakukan pembunuhan terhadap Indah. Taishik mulai bergerak sesuai info yang ia dapatkan dari Chigon. Ia mendapati mesin capitan mainan yang berisi paket Sabe. Keesokan harinya, Taishik mulai memantau mesin capit mainan tersebut. Ia mulai mengikuti seorang bocil yang mengambil mainan dari mesin capit mainan tersebut. Di sisi yang lain, Chigon dan rekannya mulai bergerak mencari kaki tangan dari susuk bersaudara. Mereka berhasil menangkap salah satu dari anak buah susuk bersaudara dan menginterogasinya. Mereka pun mendapatkan info tentang cara penjualan Sabe yang memanfaatkan bocil sebagai kurir mereka. Lalu saat bocil-bocil itu sudah cukup umur, mereka akan dibedah untuk diambil organ tubuh dan dijual. Kembali ke Taishik yang sedang mengikuti bocil pembawa paket, gerak-gerik Taishik mulai dicurigai oleh polisi setempat. Ia pun diburu oleh polisi. Taishik sempat melihat bocil itu menaiki sebuah mobil pulsa. Sambil menghindar dari kejaran polisi, ia pun kembali membegal mobil taksi untuk mengikuti bocil tadi. Sampailah ia ke markas Jongsuk yang sedang melakukan pengemasan Sabe dengan para bocil yang menjadi buruh mereka. Ia juga menemukan jasad dari Oh Myung yang telah diambil organ tubuhnya. Taishik mulai melakukan aksinya untuk membunuh mereka. Sebelum ia membunuh Jongsuk, Taishik menelpon Mansuk yang sedang berada di pelabuhan, dan ia mengatakan agar Saomi dilepaskan secepatnya. Saat gas yang telah keluar memenuhi ruangan bertemu dengan api maka ledakan pun terjadi yang membuat pabrik beserta isinya termasuk Jongsuk pun dilalap oleh si jago merah, dan semua para bocil pun terselamatkan. Saomi yang berada di sebuah mobil ambulan bersama Rowan dan rekannya, di mana mereka akan melakukan pembedahan terhadap Saomi untuk diambil organnya. Kemudian, Taishik yang menuju ke markas Mansuk. Ia pun dibuat sangat sedih yang berbalut kemarahan, karena melihat dua bola mata yang ia kira itu adalah bola mata Saomi. Dan Taishik pun beraksi. Taishik pun berhasil membunuh anak buah Mansuk satu persatu. Saat ia ingin mengambil bola mata yang terjatuh, Rowan menembak bola mata itu, yang membuat mereka berdua berduel one by one. Setelah mengalahkan Rowan, Taishik pun mengejar Mansuk yang ingin kabur dengan mobil. Taishik menembak ban mobil yang dikendarai Mansuk. Saat mobil Mansuk terhenti karena tertabrak, Taishik pun menembaki Mansuk. Ternyata kaca mobil tersebut anti peluru yang membuat Mansuk sempat menelpon polisi. Taishik mencoba melubangi kaca mobil itu dengan menembaki kaca mobil di satu titik yang sama, dan Mansuk pun tewas dengan tembakan dari peluru terakhir. Kecewa dan keputusasaan karena tidak bisa menyelamatkan Saomi, membuat Taishik ingin bunuh diri. Namun tiba-tiba, dari arah belakang Taishik, terdengar suara bocil yang memanggilnya. Ternyata Saomi masih hidup dan membuat Taishik sangat terharu akan itu. Polisi pun datang ke TKP. Saat dalam perjalanan ke kantor polisi, Taishik ingin membelikan beberapa perlengkapan sekolah untuk Saomi. Dengan pelukan hangat Taishik kepada Saomi, sekaligus berakhir juga film ini.